Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang salah tulis di dunia perpinjolan. Yang mana salah tulis ini bisa mengakibatkan hal yang sangat berbahaya bagi para nasabah-nasabah yang galbay atau yang baru galbay terutama, atau yang sudah galbay setahun 2 tahun. Oke, seperti apa? Langsung saja kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada artikel seperti ini. Hati-hati galbay, KTP, KK, dan nomor rekening terancam diblokir pinjol. Simak tipsnya. Ini diterbitkan pada Minggu 14 April 2024. 1 tahun yang lalu, sekarang tahun 2025, tapi tetap saja harus berhati-hati. Walaupun itu artikel lama, kita bisa salah mengartikannya. Oke? Nah, kita baca dulu di sini ya. Galbay dipinjol bukan hanya masalah hutang menumpuk, tapi juga bisa berakibat fatal. KTP, KK, dan nomor rekening kamu terancam diblokir. Lalu, galbay atau gagal bayar merujuk pada kondisi di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjaman, termasuk bunga atau denda. OJK telah memperketat regulasi pinjol untuk melindungi konsumennya. Salah satunya terkait dengan penagihan pinjaman. DC dilarang melakukan teror dan penagihan yang tidak etis kepada nasabah. Dampak galbay tidak hanya terbatas pada tunggakan pinjaman, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehidupan finansial nasabah. Berikut beberapa dampak galbay yang perlu diwaspadai. Yang pertama, pemblokiran KTP, KK, dan nomor rekening. Pihak pinjol berhak memblokir KTP, KK, dan nomor rekening nasabah yang galbay. Selanjutnya, hal ini tentu saja akan menghambat aktivitas finansial nasabah seperti membuka rekening baru, melakukan transaksi online, dan lain sebagainya. Nomor 2, nah kita nggak usah lanjut dulu nomor 2-nya. Ya, yang nomor 1 ini. Oke, pemblokiran KTP, KK, dan nomor rekening. Pihak pinjol berhak memblokir KTP, KK. Menurut Anda ini benar atau salah? Ya, apakah pinjol ini bisa memblokir KTP, KK Anda, dan nomor rekening Anda? Jawabannya tidak bisa. Oke, jawabannya tidak bisa. Saya yang gagal bayar dari tahun 2021 sampai sekarang masih galbay, itu tidak ada yang diblokir sama sekali. Oke, Anda silahkan coba galbay berapapun, KTP, KK, nomor rekening Anda tidak akan pernah bisa diblokir. Sampai-sampai saya juga tanya ke OJK. Nah, apakah benar pinjaman online itu bisa memblokir KTP dan rekening Anda? Oke, di sini saya sudah ada di WA-nya OJK. Ini ya, nomor teleponnya 081157157157. Anda kalau ada pinjol yang kurang ajar, nagihnya tidak sesuai dengan aturan OJK, maka langsung WA OJK-nya. Oke, nah sekarang begini ya, saya bertanya kepada OJK, apa benar pinjaman online bisa memblokir KTP dan rekening kita sehingga kita tidak bisa buka rekening dan memakai KTP kita lagi? Ya. Lalu OJK membalas, bisa diinformasikan kronologi kendalanya Bapak. Nah, kronologinya ini saya bohongan sebenarnya ya, cuman untuk mencari jawaban ya saya buat-buat saja gitu, oke? Kronologinya ada yang mengirimkan pesan ke saya, menagih uang dan mengancam akan memblokir KTP dan rekening sehingga tidak bisa dipakai lagi di kehidupan. Gitu ya. Bisa diinformasikan nama aplikasi pinjaman online apa Bapak? Wow, kayaknya mau langsung ditegur tuh. Ya, kurang ajar ya kan, sampai ngancam-ngancam seperti itu. Nah, tapi saya kan karena tidak ada ya, tidak ada yang mengancam sebenarnya gitu kan. Saya balasnya seperti ini, nggak tahu Pak, ya nggak disebutkan pesan itu, gitu kan. Bapak saat ini memiliki fasilitas kredit di mana, gitu. Jadi OJK-nya ngotot, pengen tahu dari pinjol mana yang bilang seperti itu, gitu. Ya coba ya Anda kalau dapat penagihan-penagihan yang kurang ajar langsung lapor ke OJK, oke? Nah saya pura-puranya di leasing aja FIF, gitu kan. Tapi dapat pesan tersebut. Nah kok bisa ya saya dapat pesan tersebut, gitu ya? OJK-nya bilang begini, baik Bapak. Mengenai hal tersebut, mohon dapat dipastikan terlebih dahulu informasi tersebut dari pinjaman online apa ya. Nah, adapun aplikasi pinjaman online tidak dapat melakukan pemblokiran rekening. Nah, nggak bisa ya, sudah tidak bisa memblokir rekening Anda. Jadi nanti ke depannya kalau ada yang ngancem akan memblokir rekening Anda, maka itu tidak akan bisa terjadi. Ini langsung dari OJK-nya. Ya, resmi. Selanjutnya
saya tanya lagi di sini, ya, itu kan baru rekening aja, gimana dengan KTP-nya? Saya tanya, oke, berarti pemblokiran KTP juga nggak bisa ya, gitu kan? Untuk pemblokiran KTP tidak dapat dilakukan, gitu. Ya, jadi KTP tidak bisa diblokir, rekening juga tidak bisa diblokir. Oke, lalu saya, oke, terima kasih banyak, akhiri chat. Dan banyak juga yang sudah gagal bayar, atau Anda yang sudah gagal bayar, 3 bulan, 4 bulan itu KTP dan nomor rekeningnya belum terblokir sama sekali. Anda masih bisa menggunakan rekening Anda. Betul? Pasti betul. Tapi seperti ini, pinjol itu bisa memblokir KTP, KK, dan nomor rekening Anda pada sistem internalnya sendiri. Oke, sistem pinjolnya sendiri, bukan sistem Disdukcapil, bukan di sistem perbankan. Ya, Disdukcapil nggak bisa memblokir KTP KK Anda. Ini orang nanti kalau jadi teroris, enak dong. Ini nanti orang kalau ada pemilu, nggak ada yang ikut semua. Ya, yang galbay ada 2 juta orang. Ya kan, karena KTP-nya diblokir, jadi 2 juta orang tidak bisa ikut pemilu. Nggak mungkin, nggak bisa seperti itu. Lalu KUA pun sepi nanti. Ya, karena yang galbay dipinjol ini datanya berapa? Coba kita cek dulu ya, data yang galbay dipinjol. Ya, di sini kelompok mahasiswa dan pekerja penyumbang gagal bayar pinjol terbesar se-Indonesia. Ya, mahasiswa belum pada menikah. Ya, kalau KTP-nya pada diblokirin semua, waduh sepi itu. Ya, KUA itu. Ya, Anda nggak bisa nikah, nggak bisa nyoblos, nggak bisa apa lagi. Ya, hanya karena Anda misalkan gagal bayar 700.000 di pinjol. Ya, pinjol ini bisa memblokir KTP, KK, dan nomor rekening itu di sistem internal mereka. Anda itu sudah di blacklist di Kredit Pintar. Data Anda sudah diblokir, sudah tidak bisa lagi pinjam-pinjam kemanapun. Seperti itu. Saran saya, sangatlah berhati-hati dalam membaca media. Oke, harus pilih media. Jangan semua media kita telan mentah-mentah. Ya, kalau nanti ada media yang menyatakan bahwa besok ya 23 Juli yang gagal bayar di pinjol wajib digantung di Monas. Wah, Anda langsung ya kan, pinjamkan saya duit segini, saya mau digantung besok, gitu kan. Pinjamkan segini atau langsung jual rumah. Kan saya menyontohkan digantung di Monas aja, Anda kayaknya cengar-cengir, cengenges. Kan kayaknya nggak mungkin. Gitu, apalagi diblokir KTP-nya. Nah, alasan kenapa ada artikel yang menyesatkan seperti itu adalah karena uang. Ya, Anda masuk ke situ, baca-baca di situ, orangnya akan dapat uang. Anda bisa lihat tadi di artikel tadi itu banyak sekali iklannya di mana-mana. Iklan kesehatan, iklan ini, itu, dan lain-lain. Ya, nah itu hanya demi untuk mendapatkan uang, tapi memberikan atau menginformasikan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Kita sudah mendapatkan jawaban dari OJK bahwa pinjol tidak bisa sama sekali melakukan pemblokiran rekening dan KTP Anda. Dan yang kedua, mungkin saja walaupun memang skeptis atau kurang masuk di akal, tapi mungkin saja ada media dari DC, gitu ya. Ada media dari DC atau bahkan media dari pinjol yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti Anda. Gitu, oke. Nah, ya saya sudah menggoogling seperti ini. Dalam kondisi apa KTP itu diblokir? Oke, kita baca langsung dari misalkan sini saja ya. Gawat, nik KTP terancam diblokir jika tidak lakukan 2 hal ini. Nah, ini 10 November 2023. Nah, coba kita baca di sini. Aturan terbaru kini nik di KTP terancam diblokir bila tak segera melakukan 2 langkah penting berikut ini. Oke, apa itu 2 langkahnya? Langsung saja kita lihat. Nah, di sini. Nah, ternyata nik bisa dinonaktifkan gara-gara hal berikut ini. 1, apabila tidak pernah melakukan pelayanan administrasi kependudukan lebih dari 10 tahun dan tidak merekam KTP elektronik, maka nik akan dinonaktifkan. Maksudnya KTP-nya masih jadul, gitu ya. Ada nggak nomor 3, tidak bayar pinjol? Mana? Nggak ada di sini, ya kan? Galbay dipinjol, nanti nicknya akan diblokir, dinonaktifkan. Nggak ada, gitu ya. Jadi awas, hati-hati dengan yang namanya salah tulis sebuah media yang menginformasikan tentang resiko gagal bayar di pinjol. Awas, pilih-pilih, hati-hati zaman sekarang. Ya, dan juga Anda jangan cepat percaya hanya dengan ketikan saja. Mungkin maksud di artikel ini
adalah pemblokiran KTP, KK, dan nomor rekening dari pihak pinjol itu ya di sistem internalnya pinjolnya gitu. Tapi di sini tidak dijelaskan gitu. Ini langsung nomor 2. Ya di sini ada lanjutannya seperti ini. Hal ini tentu saja akan menghambat aktivitas finansial nasabah seperti membuka rekening baru, melakukan transaksi online, dan lain sebagainya. Malah seperti itu. Ini mohon maaf ya, ini tidak benar. Ini nggak benar, ini salah tulis. Seperti itu. Sekarang saya tantang Anda yang gagal bayar sudah 1 tahun, buka rekening dimanapun. Pasti dilayani. Pasti dilayani. Kenapa? Ya karena buka rekening itu ada uang yang masuk ke bank tersebut. Bank butuh uang. Ya nggak mungkin Anda bikin rekening baru nantinya tidak boleh gitu kan. Itu nonsen seperti itu ya. Awas. Sekali lagi, jangan pernah percaya dengan media ya. Kita harus selektif dan pintar ketika gagal bayar di pinjol. Saya sangat yakin sekali anggota grup Facebook Raja Galbay ini pintar-pintar orangnya. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.